And if you continue with that, I'll leave. Oke, sudah bulan September dan katanya kalau udah bulan ini, Liam Lawson bakal dijadikan free agent dan Red Bull memperbolehkannya untuk pindah ke tim lain di luar Red Bull family. Tapi bulan ini juga di mana Red Bull menurut gua harus segera melakukan sesuatu dengan Liam Lawson, dan menurut gua Red Bull harus meletakkan Liam Lawson antara di Red Bull atau RB itu untuk 2025. Nah, hari ini gue mau ngejelasin mengapa gue berpikiran seperti itu dan mengapa Liam Lawson tuh harus dipromot segera oleh Red Bull. Alasan pertama ya udah jelas lah ya, karena dia layak dan sudah dia buktikan di debutnya sebagai anak magang gantiin Danny Rick yang cedera musim lalu. Semenjak itu ya kita nunggu kapan nih anak bakal dipromot, dan setahun kemudian masih aja belum dipromot. Tapi yang jelas dia sudah membuktikan kalau dia itu ada pace dan memiliki talenta untuk naik ke F1. Nah, cuman waktunya aja yang belum friendly ke dia, dan sampai sekarang hal itu masih menjadi masalah. Padahal di awal musim, ya sampai sekarang juga sih, Mbah Helmut tuh udah ngomong terus-menerus kalau Liam Lawson tuh bakal dipromot ke kursi F1 itu di 2025. Kemungkinan besar ya RB dulu. Nah, biasanya kan kalau Mbah ini udah berbicara, ya tinggal nunggu waktu aja untuk hal itu beneran terjadi. Cuman ya you know lah ya, internal tim Red Bull lagi kacau gini jadinya ya Mbah Helmut nggak sekuat dulu powernya. Tapi kalau nyeplos-nyeplosnya sih masih kuat ya. Sangat meresahkan. Nah, itu membawa kita ke alasan kedua. Kekacauan internal tim Red Bull ini bisa membawa dampak yang besar untuk mereka ke depannya. Salah satunya ya pembalap bintang mereka, Max Verstappen. Kita sudah melihat banyak banget figur-figur kunci kesuksesan Red Bull seperti Adrian Newey, Dan Vellos, dan Jonathan Whitley cabut ke tim lain. Dan Max Verstappen bisa aja menjadi figur kunci selanjutnya yang keluar. Apalagi terdapat beberapa rumor seperti Mercedes dan Toto Wolff tuh udah nge-push untuk ambil dia. Dan emang Toto Wolff ini ya kan nggak ada puas-puas ya udah nge-promote Max Verstappen mereka sendiri, yaitu Andrea Kimi Antonelli. Tapi habis itu mereka juga mau dapetin Max yang asli juga ya kan. Tapi tetap aja kalau itu beneran terjadi, yang ngamuk ya udah pasti Cottage 44. Udah lama nih gue nggak bawa Cottage 44 ya, kangen juga sebenarnya. Nah, maksudnya kalau itu terjadi, ya Red Bull kan harus mencari bintang baru dong, atau pembalap regenerasi baru untuk bisa mereka jadikan bintang ke depannya. Walaupun untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Max Verstappen nanti itu pasti bakal susah. Tapi Liam Lawson memiliki peluang untuk melakukan itu. Asalkan dia dibimbing dan didukung penuh gitu. Karena kita tahu sendiri sekejam apa Red Bull kalau pembalap underperforming ya kan. Nah, ini yang membuat mereka harus segera naikin Liam Lawson ke F1. Mereka harus segera mencari regenerasi untuk keluarga mereka. Apalagi kita semua tahu Checo dan Danny Rick itu udah pasti nggak bakal lama lagi di sana. Pasti salah satu atau kedua-duanya mungkin bakal keluar setidaknya sebelum regulasi baru itu datang. Dan Yuki pasti juga bakal keluar dan cari opsi lain ke depannya, karena sepertinya ya anak tiri ini ya nggak bakal diprioritaskan oleh Red Bull. Nah, kita akan ke bagian itu nanti. Yang ketiga, Red Bull masih memiliki berapa talenta besar yang akan mendatang ya kan. Pembalap junior mereka seperti Isaac Hadjar, Pepe Marti, Arvid Lindblad, Oli Goff, dan masih banyak lagi. Pastinya bakal naik ke F1 bersama mereka nantinya. Tapi kalau Liam Lawson yang mereka mau promote ini, tapi nggak jadi-jadi, masih stuck aja di reserve driver atau apapun itu, gimana lagi nasib pembalap junior mereka yang lainnya ini ya kan? Jadi mereka harus segera naikin Liam, biar pembalap-pembalap junior ini ya bisa naik dikit, berkembang dikit dulu sebagai reserve driver atau apapun itu, atau di feeder series lainnya, dan yakin juga kalau mereka tuh bakal mendapatkan kesempatan yang sama nantinya. Jadi harus segera bergerak di bidang itu juga. Masa punya 2 tim, tapi nggak bisa promote pembalap akademi selama 3 tahun terakhir? Tapi why gitu loh? Why gitu? Ya keempat, karena gue bahas 2 tim tadi, saatnya mengembalikan visi dan misi sebenarnya dari tim kedua mereka, yaitu RB. Yang dimana tim ini merupakan tim yang memberikan pembalap junior Red Bull kesempatan untuk bersinar di F1. Bodoh amat ya bagi orang-orang yang bilang ini bukan tim junior lagi, selagi masih di bawah kuasa Red Bull, ini tim tetap merupakan tim junior Red Bull. Dan semoga aja ke depannya ini tim bisa menjalankan kembali visi misi itu. Dan kita masuk ke bagaimana caranya Liam Lawson tuh bisa naik ke F1. Ya simpelnya mah dia naik antara Checo atau Danny Rick. Ya simpelnya mah ya dia naik ya kan. Tapi antara Checo atau Danny Rick tuh harus keluar. Ya ngomong doang simpel seperti gue bilang tadi. Tapi eksekusinya ya sulit. Seperti kata orang-orang, ngomong tuh emang mudah, ngelakuinnya belum tentu bisa. Jangan so iya deh. Ya.
Red Bull mau ngepromot Liam Lawson, ya salah satu dari mereka, yaitu Checo atau Danny Ric harus keluar. Sebenarnya Red Bull tuh kelihatan banget mau naikin Danny Ric kembali ke Red Bull. Apalagi kan ada tuh setelah Hungaria tuh Belgian Grand Prix, gue lupa, mereka mau naikin Danny Ric untuk kembali ke Red Bull dan nge-kick Checo. Cuman ya ingat, kekuatan sales Red Bull asal Meksiko ini nggak bisa di-kick begitu aja. Lalu mau nge-kick Danny Ric juga sama aja. Marketingnya gede, walaupun ya performanya yang nggak segede marketingnya sekarang. Jadi ya mau nggak mau, satu harus dikorbanin. Dan menurut gua, siapapun yang dikorbankan nanti, ya udahlah ya, harus dilakukan agar regenerasi berjalan. Dan Liam Lawson bisa naik ke F1. Jadi senarionya bisa kayak gini nih. Danny Ric naik ke Red Bull, Liam naik ke RB, Checo kena kick. Atau Danny Ric kena kick, Liam Lawson naik ke RB itu, dan Checo stay. Atau Checo kena kick dari Red Bull, dan Liam Lawson kalau Red Bull nekat langsung naik ke Red Bull. Atau, banyak kali ataunya ya kan? Atau yang ini gue harap terjadi sebenarnya ya, Yuki naik ke Red Bull, Liam naik ke RB. Cuman gue nggak tahu dah ya Red Bull mau atau enggak. Karena baik lagi, anak tiri entahlah mereka bakal memprioritaskan atau enggak ya. Intinya Red Bull harus mulai bergerak dengan pembalap muda mereka. Ferrari udah dengan Oli Behrman, Mercedes juga udah dengan Kimi Antonelli, bahkan Alpine dengan Jack Doohan juga itu, mereka udah melakukan itu cuy. Jadi Red Bull jangan sampai ketinggalan. Masa performa mobil mereka udah ketinggalan, terus regenerasi mereka juga ketinggalan, malu kali lah untuk tim yang mendominasi on dan off track ini. Jangan sampai Liam Lawson ini juga pindah ke tim lain kayak Audi, karena mereka juga mentargetkan Liam Lawson sebagai pembalap mereka. Karena ya big loss banget untuk mereka kalau kehilangan Liam Lawson ke Audi. Mereka udah kehilangan John Whitley, masa mereka mau kehilangan Liam Lawson juga kan? Kalau itu yang terjadi ya, mending bubarin aja lah seluruh tim ini. Orang pada cabut semua orang-orangnya. What the fuck? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, sudahlah guys. Bener-bener menunggu Liam Lawson naik ke F1 ini tanpa capek juga ya BTW ya. Ya wes, seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.